bisa nggak Habibie ceritain entah keseharian Habibie dari pagi sampai malam sampai bangun lagi? Saya itu bangunnya jam 5. Pagi jam 5. Iya, siap-siap buat berangkat sekolah. Sholat subuh? Ya, sholat subuh. Sholat dulu siap berangkat. Terus pulang sekolah itu jam 4. Sore. Ya, sampai rumah jam 4. Terus dari jam 4 sampai sebelum maghrib istirahat sebentar, sampai terus sholat maghrib. Siap sholat maghrib. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada teman yang ngajak main, ikut main. Biasa jam berapa keluar mainnya? Biasa tuh siap Isya. Siap Isya. Ya, Isya jam berapa? Soalnya kan sudah selesai Isya dulu jam 9 bisa. jam 8. Terus? Terus pulangnya tuh kadang jam 10, jam 11, sampai rumah. Kadang nggak bisa tidur. Bisa tidur? Ya, Jam berapa? paling lama tidur jam 1. Paling lama itu jam 1 malam. Itu ngapain biasanya kalau tidur? Main HP aja. Main HP aja. Terus? Terus kan tidurnya jam 1, mau jam 5, jadi kayak sebentar lagi tidur. Oke, jam 1 sampai jam 5 berarti sekitar 4 jam ya. Kalau menurut Habibie, siswa-siswa atau ukuran remaja itu efektifnya tidur jam berapa jam sehari? 8 jam. 7 sampai 8 jam ya. Kira-kira kalau 4 jam tadi kira-kira cukup nggak waktu tidurnya? Enggak. Kan kemarin itu juga ada laporan katanya selain tidur di kelas, Habibie juga kurang aktif di kelas, kurang fasih. Kira-kira ada masalahkah di kelas atau ada faktor lain itu yang bikin Habibie nggak semangat belajar? Ya. Ada. Kadang nggak nampak papan tulis itu, misalnya guru jelasin papan tulis. Kelihatan tulisan di bawah Iya. tulis. Terus itu aja. Kalau misal di belakang nggak kelihatan papan tulisnya itu, udah coba bilang ke gurunya? Belum. Apa alasan Habibie nggak mau bilang ke gurunya? Nggak suka juga kalau misalnya dibutuhkan. Nggak suka juga. Oke. Selain itu ada yang lain nggak? Entah dari lingkungan temennya atau dari rumah? Nggak ada. Kalau dari keluarga sendiri nggak ada tuntutan harus perfect di pelajaran?
ke fisika sih. Fisika. Kenapa lebih suka fisika? Karena gampang ngerti sama fisika. Apa ngerti? Berarti lebih suka main-main apa gitu? Iya, Kalau matematika gitu suka juga. suka juga. Tapi kalau di fisika tidur juga nggak? Kalau misalnya memang udah nggak bisa ngerti lagi fisika, kadang tidur. Tiduran. Tapi kalau dari semua mata pelajaran lebih banyak dominan ngantuk di kelas atau gimana? Lebih dominan kan. Ngantuk. Kira-kira kalau dari Habibie sendiri, apa yang bikin Habibie ngantuk? Apakah dari misal suasana kelasnya atau dari metode gurunya yang kurang menarik atau memang Habibie ngantuk aja gitu? Kalau misalnya apa sih karena bosan, Karena bosan. Bosannya kenapa? nggak tahu. Gak tahu. Kalau misalnya nggak belajar tuh kadang nggak tahu. Kalau nggak iya, kalau nggak belajar nggak ngantuk. Kalau ngajar baru ngantuk kayak di dongeng gitu ya. Iya. Iya, jadi nah ini kan kita kan tujuan awalnya ini kan kita mau sama-sama tahu. Pertama itu mau konfirmasi apakah benar yang dilaporkan guru BK itu benar atau tidak. Tadi dari konfirmasi ya. Nah sekarang ibu pengen tanya dulu. Kira-kira kalau dari Habibie sendiri pengen ada perubahan nggak dari masa-masa sebelumnya? Ada. Ada. Kira-kira apa tujuan yang ingin Habibie capai? Nilai itu lebih bagus dari kemarin. Nah, lebih bagus dari kemarin. Terus Aktif di kelas. di kelas, terus Nggak tidur terus. tidur di kelas. Oke, tadi ada tiga tujuan yang pengen Habibie capai saat ini. Kira-kira kalau dari Habibie sendiri untuk mencapai tiga ini apa yang perlu Habibie buat? Yang pertama pola tidur. Ya, tidur, tidur. Terus minta tolong teman-teman buat bantu belajar. atau buat belajar. Terus itu aja. Oke, tadi tujuannya pertama pengen aktif di kelas, kedua pengen memperbaiki nilai, yang ketiga pengen aktif di kelas, pengen naikin nilai sama biar gak ngantuk tidur. Nah, coba kita coba ya analisis. Tadi pertama katanya ngantuk di kelas dan mencoba ingin gak ngantuk di kelas. Kira-kira hal apa yang membuat Habibie ngantuk di kelas? Bosannya. Selain bosanin tadi awalnya pola tidur yang kurang teratur, yang satu malam gitu ya. Terus karena kurang tidur jadinya ngantuk di kelas. Nah, kalau misal Habibie ngantuk di kelas, kira-kira hal apa yang Habibie dapatkan ketika pelajaran sedang berlangsung, terus Habibie ngantuk dan tidak di kelas, kira-kira apa yang akan terjadi sama Habibie? Ketinggalan pelajaran. Di dalam pelajaran, terus ada lagi Ditutup sama guru. ditegur sama guru, terus itu aja. Kalau yang tadi naikin nilai, untuk naikin nilai, kira-kira Habibie tahu nggak apa yang bikin nilai Habibie itu jadi kurang? Kayak nggak minat tadi. Kayak nggak minat di mata pelajaran. Terus Saya kalau misalnya ujian kayak nggak punya rasa tanggung jawab. kalau ujian kayak nggak punya rasa tanggung jawab, maksudnya rasa tanggung jawab yang kayak Kayak tanggung jawab kalau ada ujian
dari Hanifi, dari diri sendiri rasakan ketika nggak belajar terus nilai rendah, kira-kira apa dampak secara langsung Habibie rasakan? Kecewa, menyesal. Kecewa, menyesal. Kecewa karena apa dulu ini? Kecewa karena nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Terus apa lagi? Itu aja. Kalau dari lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, kecewa juga nggak sama Habibie? Kecewa. Kecewa. Oke, terus yang terakhir tadi pengen aktif di kelas. Kira-kira apa yang bikin Habibie nggak mau aktif, nggak mau atau nggak aktif di kelas? Nggak tahu sih, kayak nggak ada yang membantu motivasi atau Nggak ada yang memotivasi. ya, Terus nggak ada yang support gitu. nggak ada yang support. Kalau dari teman-teman lain ada ikut ngajak belajar, ayo Bi, belajar yuk. Ada udah satu kelas belajar. Ya, terus setelah diajak Habibie mau ikut? Kadang mau ikut. Ada mau ikut. Iya. Kalau nggak mau ikutnya karena apa? Kadang karena kayak nggak bakal ngerti juga kalau belajar. Oh, berarti udah putus asa dulu, dilanjutkan sebelum cobain gitu. Iya. Oke, terus apa lagi yang bikin Habibie juga semangat beraktif di kelas? Itu aja Nadia. Kalau dari Harun sendiri ada nggak kepikiran kayak kayaknya yang bakal ditunjuk di orang itu aja, jadi aku nggak mau menonjolkan diri lah. Ada juga pernah ngalamin kayak gitu? Pernah, sering. Jadi ngerasa minder dulu gitu. Iya. Oke, terus kalau menurut Habibie kira-kira karena tadi minder dulu atau ngerasa nggak pede jadi nggak aktif di kelas, kira-kira dampak secara langsungnya Habibie rasakan itu apa karena nggak aktif di kelas? Pokoknya kalau nggak aktif di kelas tuh dampaknya kayak semua mata pelajaran itu kayak ketinggalan. Semua pelajaran nggak ketinggalan, maksudnya gimana? Jadi kayak nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Ya, maksudnya dalam artian tidak aktif di kelas ini dalam artian kegiatan apa? Entah itu jarang bertanya atau ketika ditanya tidak menjawab atau malas ikut kegiatan gitu. Ya, tugas tuh kadang misalnya suruh dikasihkan di luar, tulis buat tulis malas. Disuruh maju nggak mau. Terus Terus kayak ada bikin kelompok terus disuruh keluarnya. kalau disuruh ikut maju nggak mau. Tapi kalau kerja kelompok di kelas ikut ngerjain. Tergantung Tergantung, maksudnya tergantung apa ini. kalau misalnya minat. Kalau materinya minat Ya, ikut. Kalau nggak minat ada kayak serahin sama kelompok. selain ikut kelompok maksudnya udah kalian aja gitu. Ya. Jadi kita tim melihat gitu. Kan kadang kalau misalnya kelompok kan ada presentasi. Hmm. Saya itu bagian moderator kalau misalnya nggak minat. Bagian moderator. Iya. Oke. Nah kalau dari Habibie sendiri, tadi kan dia bilang karena kurang juga teratur, pengennya tidur yang baik, pengen keluarga yang baik. Kalau untuk secara keseluruhan, tadi kan poin kami ada 3 Habibie. Pertama naikin nilai, kedua aktif di kelas, yang ketiga tadi pengen memperbaiki pola tidur. Nah, kalau dari Habibie, misal dalam jangka waktu seminggu ke depan ini, kira-kira langkah apa yang paling mudah untuk Habibie buat biar 3 tujuan ini bisa tercapai? Pertama tuh kurangi main HP. Terus coba-coba mau baca buku, Coba baca buku, mau cari materi-materi di Google gitu. Terus tidurnya itu jam 9
Coba kayak gitu. Iya. Oke. Kalau misal ngantuk gimana? Maksa buat nggak nanti cari kegiatan kayak ngerjain tugas. Kalau misalnya ngerjain tugas tuh nggak ngantuk. Oke. Kalau misal izin cuci muka ke WC, oke nggak kira-kira? Oke sih, tapi kalau misalnya izin bukan polisi cuma boleh aja deh jangan. Oke. Selain ngerjain tugas, apalagi yang bisa bikin Habibie jadi nggak ngantuk kelas? Sebenarnya diskusi juga nggak ngantuk. Juga nggak ngantuk. Ya, Tapi tadi kata Habibie kalau kerja kelompok itu nggak mau ini ikut kontribusi. kan kalau misalnya minat sama materi Kalau misal minat sama materinya ikut diskusi. diskusi. Kalau nggak minat berarti menyerahkan diri ya. Oke. Nah, selain itu apa lagi? Iya, Belajar. Kalau untuk permasalahan penglihatan Habibie gimana? iya, kalau punya tuh nggak nampak kalau dari belakang. Terus apa yang harus Habibie buat kalau misal nggak kelihatan? Kadang dia cuma di sebelah atau ke depan dia kamar terus. Oke, tapi ini kan untuk penglihatan udah masuk ke kesehatan kan? Udah cek mata? Belum. Belum. Kalau orang tua udah tahu masalah penglihatan? Udah. Orang tua udah ada dulu cek atau udah ngajak cek? Udah. Udah. Berarti udah cek? Belum. Belum. Oh, berarti baru rencana Baru ngajak. rencana. Belum. Kalau guru-gurunya udah tahu kalau Habibie nggak lihat papan tulis atau gangguan penglihatan? Nggak semua. Nggak semua, tapi udah pernah coba bilang? Udah. Termasuk ke pelajaran yang kata Habibie tadi kurang minati tadi, Iya. kayak bahasa Arab, Kimia. kimia, udah pernah coba bilang. Udah. Terus apa tindakannya kemudian? Gurunya bilang kalau misalnya nggak kelihatan depan aja dulu. Terus Saya ikut tidak ada aja. jadi maju ke depan. Iya. Nah, berarti kalau untuk di kelas udah dapat ya solusi satu, kalau misal nggak kelihatan maju ke depan. Iya. Berarti kalau dari berapa yang Habibie bilang tadi, kira-kira apa yang sulit untuk Habibie entah itu sulit untuk nahan tidur di kelas atau sulit untuk tidur lebih awal, kira-kira dari beberapa yang Habibie sebutkan tadi, apa yang kira-kira Habibie masih susah, kira-kira sulit untuk Habibie Nah, itu di kelas. tidur di kelas? Oke, berarti kita fokusnya ke nahan tidur di kelas dulu ya, karena kan kata Habibie di antara beberapa masalah yang Habibie bilang yang paling sulit ini menahan tidur di kelas. Berarti kalau menahan tidur di kelas, langkah pertama untuk mencegah tidur di kelas itu apa? Namanya ada kayak teman ngobrol gitu. Ada teman ngobrol. Tapi kalau guru lagi menjelaskan gimana mau ngobrol? Nah, itu yang susah. Susah. Oke. Kalau di kelas boleh diperbolehkan guru untuk sambil menyampaikan lagi nggak? Dan gurunya Ya, kalau misalnya contoh kayak guru kimia tadi boleh. nggak tahu, nggak pernah nyoba makan di kelas. Oh, nggak pernah coba. Nah, kalau udah pernah coba tapi kalau nggak coba, Udah. udah. Nah, kalau misalnya udah ketiduran dijemput baru disuruh tidur. Oke, selain itu tadi kita balik lagi tadi itu kan apa namanya, karena tidurnya juga nggak teratur ya. Nah, bisa nggak kalau kita coba langkah pertama itu dari Habibie mau nggak coba tidur awal dulu? Mau. Dalam seminggu ini kita coba tidurnya di bawah jam 10. Bisa? Bisa. Oke. Terus apa lagi yang mau Habibie buat untuk biar nggak tidur di kelas? Aktif di kelas. Soalnya Di tuh kelas. saya pernah aktif di pelajaran-pelajaran kimia itu saya aktif, saya ngantuk. Oke, boleh, berarti kita coba pertahanin yang ada dulu ya. Berarti beberapa mata pelajaran yang Habibie minati kita coba untuk aktif,
mengerjakan tugas atau diskusi. Kalau perlu kita diskusi langsung sama gurunya ya, biar ada aktivitas lah. Itu pertama kita coba kelas. Yang pertama tadi kita coba tidur awal dulu ya, tidur awal. Terus di kelas kita coba untuk aktivitas. Terus apa lagi yang harus dibuat? Udah itu aja. Terus kalau dari kegiatannya, kira-kira ada nggak kegiatan di rumah itu yang bikin Habibie capek loh? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kegiatannya gitu-gitu aja. Iya. Kegiatan ringan. Terus jadi kalau tidur susah tidur. Terus jadinya bangunnya kadang ada kesana nggak? Nggak pernah sih kalau sekolah. Dibangunnya. Ya kalau misalnya libur aja kalau siang. Nah mungkin Ibu ada beberapa saran Habibie mau nggak kita terapin pakai kontrak. Nah kalau dalam seminggu ke depan Habibie dapat melakukan itu secara rutin, apa yang Habibie sebutkan dan kita diskusikan tadi dapat dilakukan Habibie dalam seminggu ke depan secara rutin, kita terapkan sistem reward dan punishment. Reward hadiah, punishment hukuman. Nah kira-kira kalau misal dalam seminggu ke depan apa yang kita rencanakan tadi itu Habibie dapat ngelakuin sama seminggu rutin, kira-kira hadiah apa yang pengen Habibie hadiahin untuk diri sendiri? Ada sih, soalnya itu udah kayak hadiah. Gak ada hadiahnya, maksudnya entah mau reward jajan sesuatu gitu atau misal main game atau apa. Nggak. Gak ada. Tapi kalau misal dalam seminggu ke depan Habibie nggak ngelakuin itu, kira-kira apa hukuman untuk Habibie sendiri? Apa kegiatan apa yang Habibie paling senang? Main futsal. Oke. Boleh nggak kalau misalnya biasanya main futsalnya berapa kali seminggu? Tergantung ada yang ngajak main itu. Biasanya berapa? Seminggu sekali ada? Seminggu sekali kadang ada. Atau seminggu 2 kali? Kadang ada seminggu 2 kali, seminggu sekali. Gimana kalau misal dalam seminggu ke depan Habibie nggak ngelakuin itu, libur main futsal selama seminggu, sanggup nggak? Kayaknya sanggup. Sanggup. Oke, berarti kita coba pelan-pelan ya. Kalau dalam seminggu ke depan Habibie nggak rutin ngelakuin itu, berarti kita coba seminggu nggak boleh main futsal. Tapi kalau misal Habibie dalam seminggu rutin ngelakuin itu, berarti Habibie harus set reward bisa main futsal. Oke. Nah, untuk sementara kita coba itu, nanti Ibu coba kasih ya, kita bikin kontrak. Nanti Ibu bikin kontraknya, nanti kita sama-sama tanda tangan. Oke, setuju nggak? Setuju. Bisa ya kira-kira? Bisa. Oke, nanti kira-kira kapan mau dimulainya? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Berarti dari hari Kamis ini sampai Kamis depan. Berarti setelah Kamis depan Ibu cek kalau misal oke, nanti Ibu kasih format tabel. Itu tabel seperti daftar manajemen waktu. Udah pernah coba bikin belum? Oke, nanti kita coba bikin manajemen waktu. Itu tabel itu di mana nanti Habibie bisa ngisi dari jam sekian ke jam sekian Habibie ngelakuin apa. Ini kita coba untuk mengelola pola tidur lagi. Karena tadi katanya pola tidurnya berantakan kan. Kita coba, kita lihat nanti seminggu depan apakah ada efek dari pola tidur yang teratur, apakah nanti di kelasnya jadi nggak tidur lagi. Ibu kasih tabelnya, nanti Ibu juga ajarin caranya biar gimana Habibie ngisi. Nanti seminggu depan itu bisa diserahin ke Ibu. Nanti mungkin setelah istirahat kedua Ibu kasih kontrak sama tabelnya, nanti bisa diisi. Kalau bisa kebingungan bisa tanya lagi. Nah, mungkin untuk sementara jangan lupa dijadwalkan cek kesehatan mata ya. Karena kan ini kan belajarnya kan jangka panjang ya. Karena kalau belajarnya bisa nanti takutnya kemana-mana. Pusing nggak
belakang. Itu nggak menentukan posisi teman. Kamu temennya yang ngomong. Temennya yang nggak mau. Iya. Nggak ada temen yang mau entah di barusan kedua ketiga Nggak ada. selain paling belakang. Kemarin soalnya rebutan tempat duduk. Oh, udah sempat gitu. Kalau misal ke wali kelas sudah tahu. Udah, terus belum ada tindak lanjut. Nanti kita coba bicara juga sama wali kelas biar siapa tahu posisi tempat duduknya bisa diwalikan. Pernah ditanya nggak sama wali kelas tentang siapa-siapa aja yang kelihatan sepak terjang? Pernah. Pernah. Udah angkat tangan. Udah. Terus? Kemarin pas ditanya yang nggak kelihatan itu disuruh maju. Terus sebulan kemudian pindah lagi. Pindahnya kenapa diubah sama wali kelas atau teman-temannya? Teman-temannya juga pindah. Oh kayak gitu. Ya. Terus kamunya mau aja? Saya nggak mungkin nggak ikut teman sebelah. Soalnya kan dominan cewek semua di kelas. Nggak pernah mau bilang, nah, aku nggak kelihatan loh, bilang, aku mau di sini aja, nggak bilang lagi. Nggak pernah. Ya, itu nanti kita coba koordinasi dulu sama wali kelas, siapa tahu bisa wali kelas ngatur. Ini karena jamnya udah mau pergantian jam ya. Nanti abis ini pelajaran lagi. Ini ya. Iya. Oh pelajaran. Nah ini kan kebetulan pelajaran yang tadi kamu sebutkan kurang tadi. Kita coba dari pelajaran ini ya. Oke, ini udah waktunya mau selesai. Masih ingat kira-kira apa kontrak yang mau kita tekan nanti? Masih ya? Nanti gue kasih ya. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya hari ini. Seling hari ini ya. Oke. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum.